Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope everyone is in good healthy in today. So, today we will learn about pronunciation. Who is know about pronunciation? Ada yang tahu apa itu pronunciation? Pronunciation is the science used to pronounce English vocabulary. Artinya apa sih, Miss? Pronunciation itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris. That is the meaning of pronunciation. So, kenapa kita harus belajar pronunciation? Nah, berarti kita harus tahu nih fungsinya. What is function of pronunciation? Fungsi dari pronunciation itu apa sih? To make it easier to communicate. Untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. Jadi, kenapa kita harus belajar? Karena kalau kita akan berkomunikasi dengan satu sama lain, kalau pronunciasinya salah, maka itu akan menjadi salah arti dan akan rancu. Dan orang yang akan menangkap pembicaraan kita itu bingung, ini maksudnya kemana, artinya apa, kalimatnya begini, kenapa dia mengucapkannya seperti itu. Misalkan, ketika kita akan menyebutkan angka 6, angka 6 itu bahasa Inggrisnya apa? 6 ya, tapi beberapa orang masih mengucapkannya 6, harusnya 6 ya kan, ada desisnya di belakang 6, tapi kalau kita mengucapnya 6, maka itu akan beda arti. 6 itu artinya sakit, kalau 6 artinya 6. Kemudian contoh satu lagi, ketika kita akan menyebutkan angka 3, itu harusnya 3, tapi kalau kita menyebutkan tree, itu berarti pohon. Hampir sama ya, penulisan 3 and 3 itu hampir sama, hanya beda satu huruf aja, huruf H. 3 and 3 gitu, jadi beda, so different. And then in a pronunciation we have to know about sound system. Jadi kita harus tahu dulu nih tentang sistem suara. In Indonesia there are only 2 sound system. Jadi di Indonesia itu ada 2 sistem suara. Ada vowel and consonant. Vowel itu sama aja dengan huruf vokal. Kalau di Indonesia huruf vokal itu ada apa aja sih? Ada A, I, U, I, and O. Sama A, I, U, E, O. Gampangnya seperti itu. And then ada konsonan. Berarti kalau konsonan huruf-huruf mati atau huruf selain huruf vokal tadi. Ada B, C, D, F, G, H, L, and L, dan lain sebagainya. And then while in English there are more than 2 sound system. Sedangkan di Inggris itu ada lebih dari 2. Nah, teman-teman bisa lihat vowelsnya, bentuknya seperti itu ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Dan di sini Miss Eka hanya cantumkan ada diphthongs, consonants, and pop sounds. Diphthongs itu adalah 2 vokal yang diucapkan sekaligus. Contohnya ada A dan U. Terus ada A dan I. Kalau A dan U, misalkan house, ya kan, rumah, house, berarti A dan U. How, bagaimana, how, gitu. Kemudian kalau A dan I, cry, menangis, cry. My, milik saya, my. Kemudian like, ya kan, suka, like. Dia tulisannya like, tapi dibacanya like. Berarti I-nya itu berubah menjadi A dan I, like. And then E dan I, misalkan lie, lay, rain, gitu. And then konsonan sama seperti di Indonesia, huruf mati B, C, D, and L. And then pop sounds itu letupan suara. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan qalqalah. Nah, tapi kalau di Inggris dia disebutnya pop sounds. Contohnya, for the example, there P, K, T, B, D, and L. Contoh dari huruf P, cap, topi, cap, lap, jadi ada letupan ya. Huruf K, like, week, gitu. Kemudian ada huruf D, misalkan God, my God, oh my God, gitu. Jadi dia D-nya tuh kayak mantul gitu loh. D, oh my God, gitu. God. And seed, benih, seed. Pengucapannya juga harus beda. Sit, jangan sit. Kalau sit duduk nanti. Sit
gitu. SEED dibacanya seed. Itu tentang sound system di dalam Indonesia dan di Inggris. And then di bawah ini ada contoh-contoh pronunciation-nya. For the example, the first class. Nah, di sini ada bahasa Inggrisnya, arti dalam bahasa Indonesia, parts of speech-nya dan pronounce-nya. Class artinya kelas. Part of speech-nya dia termasuk kata benda, noun, class. And then clay, tanah liat, dia termasuk kata benda. Clean, bersih, dia termasuk kata sifat, adjective. And then clear, jelas, still same, masih sama, adjective. Close, menutup, berarti dia kata benda, verb. So next, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ada contoh kata benda. Nanti kita bahas bersama-sama saat Zoom ya. The first, there math, buku matematika. English and verbs, Indonesian. And then science, social studies, Islamic education, arts and crafts, physical education, and then information technology. So, teman-teman, jangan lupa di rumah dipelajari tentang pronunciation-nya ya. Good luck. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.